Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Bank BTN akan mempresentasikan analisa dari berbagai rasio pada mata kuliah Manajemen Dana Bank dengan dosen Pak Sujarwo. Kami dari kelompok 6 beranggotakan saya Dianti Utami, teman saya Putri Balkis, dan ada Muhammad Raji. Yang pertama itu dari sumber dana Bank BTN. Sumber dana pihak ke-1 itu didapat dari akun modal disetor, tambahan modal disetor, cadangan, dan laba. Pada tahun 2018, jumlah sumber dana pihak ke-1 sebesar 23 triliun 840 miliar 448 juta. Dan tahun 2019 sebesar 23 triliun 836 miliar 196 juta dengan jumlah liabilitas dan ekuitas sebesar 306 triliun 436 miliar 194 juta dan tahun 2019 sebesar 311 triliun 776 miliar 828 juta. Sumber dana pihak kedua didapat dari akun liabilitas, simpanan dari bank lain, efek yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali, liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, pinjaman yang diterima, efek-efek yang diterbitkan, dan dana syirkah. Pada tahun 2018, jumlah sumber dana pihak kedua sebesar 71 triliun 561 miliar 258 juta. Dan tahun 2019, jumlah sumber dana pihak kedua sebesar 81 triliun 34 miliar 941 juta. Sumber dana pihak ketiga didapat dari giro, tabungan, dan simpanan berjangka. Pada tahun 2018 sebesar 211 triliun 34 miliar 488 juta. Dan tahun 2019 sebesar 206 triliun 905 miliar 692 juta. Selanjutnya ada alokasi dana Bank BTN. Alokasi dana Bank BTN. Next. Yang pertama ada alokasi dengan tujuan likuiditas yang terdiri dari kas, giro pada BI, giro pada bank lain. Jumlah alokasi dana likuiditas Bank BTN pada tahun 2018 sebesar 18 triliun 248 miliar 528 juta. Pada tahun 2019 sebesar 17 triliun 629 miliar 365 juta. Next. Yang kedua yaitu alokasi dengan tujuan profitabilitas yang terdiri dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek-efek yang diperdagangkan, efek yang dibeli dengan janji dijual kembali, tagihan akseptasi, tagihan derivatif, pinjaman yang diberikan, piutang murabahah, piutang istisna, pinjaman kad, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, dan aset keuangan lainnya. Jumlah alokasi dana profitabilitas pada tahun 2018 sebesar 277 triliun 234 miliar 298 juta. Dan pada tahun 2019 yaitu 282 triliun 288 miliar 731 juta. Next. Dan untuk tujuan operasional terdiri dari biaya dibayar di muka, pajak dibayar di muka, aset pajak tanggungan, aset tetap, agunan yang diambil alih, dan aset lainnya. Pada tahun 2018 jumlahnya sebesar 10 triliun 953 miliar 368 juta. Dan pada tahun 2019 sebesar 11 triliun 840 miliar 732 juta. Next.
Prioritas dana pada Bank BTN. Yang pertama ada primary reserve, terdiri dari kas, giro pada bank lain, dan giro pada Bank Indonesia. Dengan jumlah pada tahun 2018 yaitu 18 triliun 248 miliar 528 juta. Dan pada tahun 2019 sebesar 17 triliun 629 miliar 365 juta. Secondary reserve terdiri dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, efek yang dibeli dengan janji dijual kembali pada tahun 2018 sebesar 26 triliun 464 miliar 760 juta. Dan pada tahun 2019 sebesar 12 triliun 972 miliar 414 juta. Yang ketiga ada tertiary reserve, yang terdiri dari tagihan aset fee, pinjaman yang diberikan, piutang murabaka, piutang istisna, pinjaman card, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah. Yang pada tahun 2018 sebesar 235 triliun 527 juta 527 miliar 748 juta. Dan pada tahun 2019 sebesar 250 triliun 196 miliar 45 juta. Selanjutnya, untuk portofolio investment, Bank BTN terdiri dari efek-efek yang diperdagangkan, tagihan derivatif pihak ketiga, obligasi pemerintah, agunan yang diambil alih, dengan jumlah pada tahun 2018 sebesar 15 triliun 319 miliar 381 juta. Dan pada tahun 2019 sebesar 19 triliun 215 miliar 863 juta. Untuk operasional, Bank BTN terdiri dari biaya dibayar di muka, pajak dibayar di muka, aset pajak tanggungan, aset tetap, aset lainnya, sehingga jumlahnya sebesar pada tahun 2018 yaitu 10 triliun 875 miliar 777 juta. Dan pada tahun 2019 sebesar 11 triliun 763 miliar 141 juta. Pada metode pool of fund 2015, Bank BTN membagi jumlah dananya ke giro sebesar 56 triliun 455 miliar 42 juta. Dalam tabungan sebesar 39 triliun 117 miliar 163 juta. Untuk deposito sebesar 115 triliun 462 miliar 283 juta. Untuk dana pihak kedua sebesar 71 triliun 561 miliar 258. Dan untuk dana pihak pertama sebesar 23 triliun 840 miliar 448 juta. Dan kemudian terbagi menjadi ke primary reserve sebesar 18 triliun 248 miliar 528 juta. Untuk secondary reserve terdiri atas 26 triliun 464 miliar 760 juta. Untuk tertiary reserve sebesar 235 triliun 257 miliar 748. Dan untuk portofolio investment sebesar 15 triliun 319 miliar 381 juta. Dan untuk operasional sebesar 10 triliun 875 miliar 777 juta. Untuk pool of fund 2016, dana yang terkumpul adalah 311 triliun 776 miliar 828 yang berasal dari giro 50 triliun 701 miliar 126 juta, berasal dari tabungan sebesar 42 triliun 274 miliar 798 juta, berasal dari deposito sebesar 113 triliun 929 miliar 768 juta.
berasal dari dana pihak kedua sebesar 81.034.941 juta. Berasal dari dana pihak ke-1 sebesar 23.836.195 juta. Kemudian dimasukkan ke primary reserve sebesar 17.629.365 juta. Untuk secondary reserve dimasukkan sebesar 12.972.414 juta. Dan untuk tertiary reserve sebesar 250.196.045 juta. Kemudian untuk portfolio investment sebesar 19.215.863 juta. Untuk operasional sebesar 11.763.141 juta. Selanjutnya, cash allocation 2018. Jumlah asetnya adalah 306.436.194 juta. Dialihkan menjadi primary reserve sebesar 18.248.528 juta. Dana tersebut berasal dari biro sebesar 18.248.528 juta. Kemudian secondary reserve sebesar 26.464.760 juta. Dana tersebut juga didapat dari biro. Sedangkan tertiary reserve sebesar 235.574.748 juta. Dana tersebut berasal dari biro, tabungan, deposito, dana pihak kedua, dan dana pihak ke-1. Sedangkan portofolio investment sebesar 15.319.381 juta. Dana tersebut didapatkan dari deposito. Dan operasional sebesar 10.875.777 didapatkan dari dana pihak pertama. Selanjutnya, next. Cash allocation pada tahun 2019 sebesar total aset 311.776.828 juta terbagi dari primary reserve, secondary reserve, tertiary reserve, portfolio investment, dan operasional. Primary reserve sebesar 17.629.365 juta berasal dari giro. Untuk secondary reserve 12.972.414 juta didapat dari giro. Sedangkan tertiary reserve 250.196.045 juta didapat dari giro, tabungan, deposito, dana pihak pertama, serta dana pihak kedua. Selanjutnya, portofolio investment 19.215.863 didapat dari deposito. Untuk operasional sebesar 11.763.141 juta didapat dari dana pihak pertama. Selanjutnya, pengukuran likuiditas oleh Rajiv Alfarati. Selanjutnya, pengukuran likuiditas dalam hal quick ratio, yaitu dengan rumusnya alat liquid dibagi jumlah dana pihak ketiga dikali 100%, yaitu kas ditambah giro BI ditambah giro bank lain ditambah penempatan Bank Indonesia dan bank lain ditambah SBI jangka pendek dibagi jumlah dana pihak ketiga dikali 100%. Pada tahun 2018 dihasilkan sebesar 21%. Kemudian pada tahun 2019 dihasilkan sebesar 14%.
Quick ratio Bank BTN pada tahun 2018 adalah 21% dan pada tahun 2019 adalah 14%. Dalam artian utang lancar yang dapat dibayarkan mencapai 0,21 kali lipat pada tahun 2018 dan 0,14 kali lipat pada tahun 2019 menggunakan aset liquid yang dimiliki perusahaan. Jika quick ratio yang dihasilkan berada di bawah 1, maka perusahaan tersebut dianggap tidak mampu membayar hutang lancar yang harus dipenuhi dalam satu siklus operasional tertentu. Kemudian yang kedua dalam aspek cash ratio. Dengan rumusnya yaitu alat liquid dikurang buka kurung giro BI ditambah giro bank lain ditambah SBI tutup kurung dibagi jumlah DPK pihak ketiga dikali 100%. Jadi dari data di atas, kita dapat mengetahui Bank BTN pada tahun 2018 memiliki cash ratio sebesar 0,13 kali dan pada tahun 2019 memiliki cash ratio sebesar 0,06 kali. Artinya, Bank BTN hanya memiliki kas dan setara kas sebesar 13% pada tahun 2018 dan 6% pada tahun 2019 untuk membayar hutang jangka pendeknya. Kemudian yang ketiga dalam aspek LDR atau Loan to Deposit Ratio. Dengan rumusnya yaitu jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah dana pihak ketiga dikali 100%. Jadi LDR Bank BTN pada tahun 2018 didapatkan 101% dan tahun 2019 110%. Jumlah LDR yang ideal untuk sebuah bank adalah 80-90%. Namun jika sebuah bank memiliki rasio LDR 100%, itu artinya bank tersebut meminjamkan Rp1 pada nasabah dalam setiap Rp1 yang diterima. Dengan demikian, bank yang bersangkutan tidak memiliki cadangan dana yang cukup untuk menghadapi situasi di masa depan, baik itu yang diharapkan maupun yang tidak terduga. Untuk yang keempat ada dalam aspek loan to asset ratio. Dengan rumusnya yaitu jumlah kredit yang diberikan dibagi total aset dikali 100%. Loan to asset ratio Bank BTN pada tahun 2018 didapatkan sebesar 70% dan pada tahun 2019 didapatkan sebesar 73%. Hal ini mengalami peningkatan loan to asset ratio yang mengindikasikan bahwa Bank BTN memerlukan semakin banyak aset total untuk membiayai kredit yang diberikan. Semakin besar loan to asset ratio, tingkat likuiditas bank semakin rendah. Manajemen permodalan. Jadi jumlah modal inti pada tahun 2018 sebesar 23 triliun 871 miliar 426 juta. Pada tahun 2018 jumlah modal inti sebesar 20 triliun 920 miliar 444 juta. Dan modal tambahan pada tahun 2018 sebesar 5 triliun 859 miliar 80 juta. Dan tahun 2019 sebesar 9 triliun 319 miliar 120 juta. Jadi jumlah modal inti dan modal tambahan pada tahun 2018 sebesar 29 triliun 730 miliar 506 juta. Dan tahun 2019 sebesar 30 triliun 239 miliar 564 juta.
Ini akun-akun yang ada di neraca Bank BTN. Jumlah aset tahun 2018 sebesar 360 triliun 436 miliar 194 juta, dan tahun 2019 sebesar 311 triliun 776 miliar 828 juta. Dan jumlah ATMR pada tahun 2018 sebesar 253 triliun 106 miliar 398 juta. Dan tahun 2019 jumlah ATMR sebesar 270 triliun 348 miliar 178 juta. Nah, ini ada rekening administratif Bank BTN. Itu akunnya ada fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik, pendapatan bunga dan dalam penyelesaian, dan garansi yang diterbitkan. Pada tahun 2018 sebesar 28 triliun 505 miliar 427 juta. Nah, tahun 2019 sebesar 20 triliun 668 miliar 886 juta. Dan total ATMR-nya sebesar tahun 2018 27 triliun 96 miliar 160 juta. Tahun 2019 total ATMR-nya sebesar 19 triliun 271 miliar 948 juta. Ini ada perhitungan kewajiban penyediaan modal minimum PT Bank BTN per Desember 2018. Itu jumlahnya 88,51%. Di sini kita dapat melihat predikat Bank BTN itu tidak sehat. Nah, ini pada tahun 2019-nya. Jumlah KPMM-nya sebesar 8,23%. Di sini juga dia menandakan bahwa Bank BTN masih tetap tidak sehat. Jika dilihat dari perhitungan KPMM, Bank BTN termasuk bank yang tergolong tidak sehat. Hal ini dapat dilihat dari total ATMR yang tidak dapat mengcover total modal. Bank BTN memiliki nilai kredit sebesar 86,08 pada tahun 2018 dan 83,3% pada tahun 2019. Karena perhitungan nilai kredit kurang dari 100, maka predikat Bank BTN tidak sehat. Selanjutnya ada analisis rasio rentabilitas. Yang pertama dari ROA, yaitu Return on Asset. Pada tahun 2018, ROA Bank BTN sebesar 0,92%. Kemudian pada ROA tahun 2019, Bank BTN sebesar 0,07%. Jika dilihat dari data tersebut, maka terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar 0,85%. Hal ini mengindikasikan bahwa Bank BTN mengalami ketidakefisienan dalam mengelola aset untuk menghasilkan laba. Kemudian yang kedua dalam hal return on equity, dengan rumusnya yaitu laba bersih dibagi total modal dikali 100%. Pada tahun 2018, Bank BTN memiliki ROE sebesar 11,78%. Kemudian pada tahun 2019, Bank BTN memiliki ROE sebesar 0,88%. Jika dilihat dari data tersebut, maka terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar 10,9%. Jika ROE mendekati 1, menunjukkan semakin efektif dan efisien dalam penggunaan modal perusahaan
untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian yang ketiga ada OCR atau BOPO. Dengan rumusnya yaitu biaya operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Pada tahun 2018, BOPO Bank BTN sebesar 70,45%. Kemudian pada tahun 2019, BOPO Bank BTN sebesar 95,29%. Pada data tersebut, terjadi kenaikan OCR atau BOPO pada Bank BTN sebesar 24,84% dari tahun 2018 ke 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa manajemen Bank BTN tidak mampu memaksimalkan pendapatan untuk mengcover biaya operasional. Kemudian yang selanjutnya ada NPM atau Net Profit Margin. Dengan rumusnya yaitu laba bersih dibagi pendapatan operasional. Pada tahun 2018, NPM Bank BTN sebesar 23,09%. Kemudian pada tahun 2019, NPM Bank BTN sebesar 1,89%. Pada data tersebut, terjadi penurunan NPM sebesar 21,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin buruk perusahaan mengkonversi pendapatan menjadi laba bersih. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 6 pada Bank BTN. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.